Setelah kita download, kita install. Ya, jalankan aplikasinya ya. Nah, ini triggernya di tombol add interstitial. Kalau saya klik, muncul ya. Ini iklan yang penuh layar, namanya iklan interstisial. Ini kalau diklik sama pengguna, lumayan bayar kawan-kawan. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara menerapkan iklan AdMob pada aplikasi mobile yang kita buat dengan Delphi. Saya menggunakan Delphi Rio 10.3.3 Community Edition. Ini gratis ya. Ini gratis untuk programmer pemula yang berpenghasilan di bawah 5.000 US per tahun. Jadi kalau misalkan kita seperti saya adalah programmer pemula dengan penghasilan di bawah 5.000 US dollar per tahun, saya diberikan kemudahan oleh Embarcadero untuk menggunakan produk mereka dengan fitur yang sama seperti versi berbayar, untuk saya bisa belajar membuat aplikasi dan menjual agar mendapatkan penghasilan. Nah, kalau penghasilan saya di atas 5.000 US per tahun, maka saya harus sudah layak membeli lisensi Delphi. Jadi kita saling support ya. Saya sangat berterima kasih juga untuk sistem marketing yang diberikan oleh Delphi seperti sekarang ini. Jadi kita tidak perlu menggunakan produk ilegal, bajakan untuk membuat aplikasi. Kita gunakan produk yang legal, halalan penjiban. Nah, sekarang saya mau berbagi cara bagaimana menerapkan iklan AdMob pada aplikasi kita. Jadi kita kan tahu penghasilan dari AdSense cukup menjanjikan. Banyak para content creator YouTube yang mendapatkan penghasilan dari iklan yang tampil pada channel mereka. Untuk kita yang membuat aplikasi tentunya punya peluang yang sama. Jadi kita pertama harus memiliki akun AdSense, kemudian kita harus mendaftarkan aplikasi kita di dalam AdMob AdSense Mobile, agar supaya nanti ketika ada aktivitas klik pada iklan di aplikasi kita mendapatkan bayaran dari Google. Jadi di samping kita menjual aplikasi yang kita buat, kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari iklan. Nah, saya ingin berbagi cara untuk membuat aplikasi iklan banner dan interstisial untuk saat ini. Pertama, kita buka Delphi, IDE Delphi ya. Saya anjurkan menggunakan Delphi Community Edition yang terbaru dan selalu update kalau ada update dari Delphi, agar supaya semua fitur yang nanti akan kita perlukan sudah tersedia. Jadi kita buka file, new application, kemudian kawan-kawan pilih multi device application karena kita akan membuat dengan platform Android. Pilih blank application, ini atur posisi formnya, disesuaikan saja. Di bagian ini, di bagian window ini, di bagian combo ini kalian pilih Android 64 bit. Kenapa harus 64 bit? Karena Android 32 bit tidak bisa diupload di Google Play Store. Ada kebijakan dari pihak Google membatasi hanya untuk aplikasi platform Android 64 bit yang bisa diupload di Google Play Store. Sementara kalau kita gunakan aplikasi Android 32 bit dan tidak bisa upload di Google Play Store, kita punya peluang untuk mendapatkan klik AdSense lebih sedikit AdMob ya. Nah, setelah itu bagaimana untuk iklan banner? Gampang sekali. Pertama, kawan-kawan harus punya kode AdMob dulu ya. Ini karena kita latihan, saya contohkan, kita bisa ambil kode latihan dari Google. Mungkin kalau saya coba cari di sini, saya coba cari kalau ada ya. Agar supaya ini kita
ambil kode latihan agar supaya klik tidak akan hanya sebagai latihan saja. Kode iklan mempersingkat waktu saya kode saja ya, saya ambil kode saya aja, tapi kawan-kawan bisa coba dengan cari di browsing mungkin. Pertama kita tempatkan dulu komponen banner ad di aplikasi kita seperti ini. Ad size nya bisa pilih tergantung kemauan kita, tapi kalau saya pilih auto. Lainnya kita coba ditaruh di paling atas, di top paling atas seperti itu. Nah, kapan iklan ini akan ditampilkan? Ketika kita load formnya. Jadi pada event form activate kita load iklannya. Nah, saya perlu contohkan ya, karena masih pemula juga. Nah, ini penggalan kode untuk load iklan. Saya copy. Saya tempatkan di project yang tadi ya. Kode iklannya ini yang tadi bisa bervariasi. Kalau kawan-kawan punya kode iklan sendiri, setelah sudah daftar AdSense, AdMob, ada kodenya, ini kode yang kita tempatkan. Nah, kodenya juga harus benar tepat. Jadi kalau misalkan iklan interstisial harus pada iklan interstisial, kalau banner ya harus ambil kode iklan banner. Seperti ini untuk load iklan. Ini bisa dihilangkan saja. Nah, sekarang kita coba save dulu projectnya. Namanya sudah ada let check mode. Oke. Nah, setelah itu kita bisa compile, build, kemudian deploy. Itu untuk iklan banner sangat mudah sekali. Bagaimana nanti tampilan iklan banner ketika dijalankan, dia akan jadi seperti ini. Jadi setelah kita compile, kita build, kemudian kita deploy. Saya tidak menginstal emulator pada laptop saya,
dengan pertimbangan bahwa mempengaruhi kecepatan, memorinya juga kecil. Jadi saya setelah deploy aplikasinya, file APK-nya saya pindahkan ke smartphone, kemudian saya jalankan. Nah, jadi kita akan coba lihat tampilan iklannya bagaimana setelah dijalankannya. Sekarang interstisial ya. Sekarang iklan interstisial. Iklan interstisial itu iklan penuh layar. Jadi dia berbeda dengan banner, dia penuh layar. Nah, untuk iklan interstisial agak sedikit berbeda penerapannya. Kawan-kawan perlu untuk mengambil ini ya, di copy, kemudian ditempatkan di projectnya. Bagian ini di copy, bagian kodenya, kemudian ditempatkan di project. Nanti saya akan tempatkan kodenya pada deskripsi. Jadi di bagian atas, ini untuk interstisial ya kawan-kawan ya. Untuk interstisial, jadi di bagian type ini kita selipkan penggalan kode tadi. Kita selipkan ini, kemudian mungkin dalam implementasinya kita akan menemukan beberapa pesan error, tapi itu bukan jadi masalah karena nanti saya akan coba untuk menyampaikan juga bagaimana solusinya, karena saya waktu menerapkan ini dan saya rasa pengguna DLP masih sedikit juga yang pakai iklan interstisial seperti saya ya. Saya dapat dari tutorial dari channel luar soalnya. Oke. Kita copy untuk deklarasinya di sini. Ditempatkan di sini. Kemudian ketika form itu di event on create ini, kita masukkan kode ini pada event on create. Nah, kode ini adalah kode iklan AdMob interstisial, jadi berbeda dengan banner ya, berbeda dengan banner. Kita harus memilih. Jadi ketika kita buat akun Google AdSense, kita buat AdMob-nya, akun AdMob, kita buat buat aplikasi, nanti akan tersedia tiga unit iklan: banner, interstisial, dan iklan reward. Pada event on create kita paste kode ini. Kodenya ini kode iklan saya ya. Jadi kawan-kawan boleh gunakan kode iklan kalian sendiri ataupun ambil kode latihan dari Google. Oke, kemudian jangan lupa di bagian awal saya akan coba compile, nanti mungkin ada pesan error. Ya, untuk memicu iklan itu saya coba di sini. Untuk memicu iklan kita deklarasikan dulu ini variabelnya untuk interstisial. Jadi contoh misalkan saya tambahkan satu tombol di sini ya, tombol. Ketika tombol ini diklik, iklan interstisial akan muncul. Nanti triggernya untuk kawan-kawan boleh berbeda, mungkin pada saat event yang lain, APK begitu form dimuat atau begitu form ditutup. Saya contohkan pada saat klik button. Setelah kita deklarasikan tadi, untuk memanggil iklannya itu kita ambil penggalan kode ini. Ketika diklik, nanti dia akan muncul iklan ini.
ya. Kemudian tadi ada yang ketinggalan saat form on create tadi, setelah sudah dipaste ini, kawan-kawan ambil yang ini ya, kawan-kawan ambil yang ini. Ya, ini. Nanti saya akan tempatkan di project saya juga, project latihan. Jadi ini khusus untuk kita sama-sama pemula ya. Kalau yang sudah master ya mohon jangan tonton channel ini, karena saya juga rasa malu kalau yang tonton master, karena saya masih belajar. Setelah event on create ini pasti ini sebenarnya masih ada pesan kesalahan, nanti kita akan lihat di mana nanti ini. Wow, kita kurang di bagian ini ya. Jadi mungkin saya akan coba copy dari sini ya. Ini copy, saya ambil, saya taruh di bagian uses di project yang baru tadi. Ini kita hilangkan dulu. Ini coba saya compile, setidaknya berkurang ini errornya. Komponen FGX ini dihapus karena tidak diperlukan. Coba lagi. Predeclared FMX advertising sudah 2 kali dideklarasikan, jadi kita hapus satu. Kemudian coba lagi, ini mulai jadi tabrak-tabrak. Undeclared call, oh ini ya. Saat form pada saat memicu iklan FMX helpers. Jadi ini FMX helpers kita harus tambahkan. Tadi saya belum, di sini FMX sampai sini. Tadi di bagian ini saya compile, error
tidak perlu, kan ada di yang tadi. Ini juga close, tidak perlu. Panggil, translate, hapus. Ini tidak usah, kita hapus. Jadi ini kalau misalkan iklan ditutup tanpa klik, kita bisa tempatkan pesan. Tapi ini saya contoh, saya hapus saja dulu. Kemudian ini saya hapus. Jadi ini kita masukkan dengan event dengan perintah ketika terjadi sesuatu pada iklan ya. Iklan. Kawan-kawan bebas nanti menentukan di sini apa isinya. Saya cuma hanya peragakan bagaimana kita memicu iklannya saja. Nanti apa yang akan terjadi ketika iklan diklik, ketika iklan tidak diklik, dan lain-lain itu kawan-kawan sendiri akan menentukan. Jadi kawan-kawan, tadi saya kelupaan. Kita harus atur permissionnya juga terlebih dahulu. Jadi project option, kemudian lihat di user permission sini. Kemudian kawan-kawan coba cek di ini ya, entitlement list. Kita centang add mob service, dibikin true, gitu aja. Itu kita centang, kemudian klik save, baru kemudian aplikasi kita compile, build, dan deploy. Gitu. Saya compile, saya build, kemudian saya akan deploy, dan file APK-nya saya kirim ke smartphone saya, dan kita lihat bagaimana nanti dijalankan aplikasinya ya. Oke, jadi tadi sudah kita pasang iklan banner dan iklan interstisial. Ketika ada pengguna aplikasi yang klik pada banner maupun iklan interstisial, maka kita akan mendapatkan bayaran. Nah, kita hanya bekerja pada satu unit ini saja. Jadi unit ini nanti saya akan copy, saya akan taruh di deskripsi ataupun linknya saya taruh, nanti kawan-kawan bisa download untuk sebagai contekan kalau kita mau buat menempatkan iklan pada aplikasi kita. Nah, bagaimana hasilnya nanti kalian akan lihat, kawan-kawan akan lihat setelah ini. Saya akan tunjukkan hasilnya. Oke, terima kasih sudah tonton channel saya. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, atau share konten ini. Siapa tahu nanti bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain yang pemula seperti saya. Ya, kita pemula, tapi kita juga ingin mendapatkan penghasilan dari apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya doakan teman-teman semuanya rezekinya lancar juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. File APK-nya saya sudah kirim lewat Telegram. Saya download file APK-nya. Setelah kita download, kita install.
jalankan aplikasinya ya. Nah, ini triggernya di tombol add interstitial. Kalau saya klik, muncul ya. Ini iklan yang penuh layar, namanya iklan interstisial. Ini kalau diklik sama pengguna, lumayan bayar. Ini contoh iklan banner bagian atas. Kalian bisa lihat kan ya. Jadi seperti itu.